Di India aja si Alvin sih yang mantan bos Xiaomi Indonesia itu aja bisa bawa Redmi 12 5G buat pasar perindavan sono. Kadang gua heran sih kenapa pasar di Indonesia itu kayak seakan dianaktirikan gitu. Padahal Mi Fans itu base-nya itu atau komunitasnya itu udah gede banget loh buat pasar Indonesia. Ya, yang jelas di Indonesia cuma Redmi 12 4G aja ya. Redmi 12 5G-nya nggak tahu bakal dirilis apa enggak. Xiaomi Indonesia akhirnya udah mulai membaik nih. Istilahnya udah mulai balik ke jalan yang benar. Image badutnya seakan mulai bergeser dengan peluncuran HP terbarunya yang bertajuk HP entry level, Gaming Kere Hore. Namanya Redmi 12 4G, yang kalau kita lihat dari spesifikasi dan harganya itu ya udah sesuai lah. Ya paling nggak masuk akal lah. Dia itu pakai chipset lawas dari MediaTek Helio G88 dengan RAM-nya 8GB dan memori internalnya itu ada di 128GB atau di 256GB. Tapi masih bertipe eMFC ya, bukan UFS. Ibaratkan tuh masih apa ya, kalau di PC-nya itu masih hard disk, belum pakai SSD. Harganya sendiri itu untuk varian yang RAM 8GB, internal memori yang 128GB itu dijual di harga 1,9 jutaan aja ya untuk flash sale-nya tapi kalau udah nggak flash sale tetap aja di harganya di atas 2 juta. Kalau dari gue sih udah sesuai sih Xiaomi Indonesia itu kasih harga segitu. Jadi price to performanya itu seimbang lah. Nah, gue bisa rekomendasiin nih ke kalian ini HP nih kalau begini. Jadi price to performanya itu seimbang. Apalagi body back covernya itu udah dari berbahan kaca loh, bukan plastik lagi. Ya nggak? Mantap. Nah, tapi ada satu hal nih yang bikin gua tuh agak greget gitu. Kenapa buat pasar Indonesia itu nggak dirilis versi Redmi 12 yang 5G-nya? Di India aja si Alvin sih yang mantan bos Xiaomi Indonesia itu aja bisa bawa Redmi 12 5G buat pasar perindavan sono. Indonesia enggak sih? Dan harganya itu sangat menarik banget. Kadang gue heran sih kenapa pasar di Indonesia itu kayak seakan dianaktirikan gitu. Padahal Mi Fans itu base-nya itu atau komunitasnya itu udah gede banget loh buat pasar Indonesia. Oh, apa mungkin belum kali ya? Mungkin 3 bulan lagi atau yang akan datang sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Tapi keburu hype-nya hilang gak sih? Dan ada HP baru yang lebih menarik pastinya. Ya kalau hype-nya udah hilang gitu ya malas juga sih. Kenapa pasar Indonesia nggak bisa bawa duluan gitu buat Redmi 12 5G itu? Gimana sih Xiaomi Indonesia nih? Alvin sih aja pindah ke India aja bisa tuh bawa Redmi 12 5G duluan masuk ke pasar perindavan sono. Ya udah, sekarang kita lihat spesifikasinya ya dari si Redmi 12 5G ini. Dia tuh pakai chipset terbaru loh dari Snapdragon, namanya Snapdragon 4 Gen 2. Dimana itu untuk skor Antutunya tuh udah di angka 400 sampai 500 ribuan tuh, udah mantap gitu. Setara kayak Snapdragon 695 ataupun masih di bawahnya 778 sedikit sih. Terus untuk layarnya itu bentang layarnya tuh di 6,79 in ya, dan udah resolusinya Full HD+, tapi dia masih pakai IPS panel. Nah, untuk refresh rate-nya juga ada di 90 Hz dan dia juga udah ada rating IP53 ya untuk perlindungan tahan percikan air sama tahan debu. RAM yang disematkan juga ada berbagai varian nih. Dia juga kasih kita RAM yang 4GB kok. Ada RAM 4GB sama RAM 8GB juga. Dan internal memorinya juga ada yang 128, ada yang 256GB juga. Terus kameranya juga ada di 50 megapiksel ya untuk kamera utamanya. Dan juga dia pakai konfigurasi baterai 5000 mAh ya, dengan daya ngecasnya di 22,5 watt. Terus kayak fitur-fitur menarik buat kebutuhan kita sehari-hari kayak AR Blaster, jack 3,5 mm itu masih ada ya, tersedia di Redmi 12 5G ini. Terus untuk lapisan dari layarnya itu dia udah dilindungi pakai Corning Gorilla Glass ya. Dan juga untuk sistem operasinya dia pakai sistem operasi terbaru, ada di MIUI 14, Androidnya Android 13.
Nah, kalau kita lihat dari spesifikasinya sih, sebenarnya sih ini sama aja, mirip sama spesifikasi dari Redmi 12 4G yang dibawa ke Indonesia. Tapi yang diganti itu chipsetnya aja sih. Jadi dia udah pakai chipset dari Snapdragon 4 Gen 2 ya. Ingat ya, bukan Gen 1, Gen 2. Cakep sih ini asli. Andai dibawa ke Indonesia gitu. Dan menariknya di sini, untuk harga yang ditawarkan, untuk varian terendahnya itu dihargain sekitar 2,1 juta dah. Terus untuk di harga paling tingginya yang RAM 8GB, internal memori 256GB itu cuma dihargain di 2,6 juta aja. Gila kan? Gimana gitu? HP sebagus ini nggak bisa dibawa ke Indonesia. Kenapa gitu? Padahal Alphonsi udah lumayan bagus loh. Mimpin Xiaomi Indonesia tuh buat buat masuk pasar HP tuh lebih cepat gitu. Kayak contohnya aja waktu dia masih menjabat gitu, asik. Dia masih bawa Xiaomi Indonesia itu ada Xiaomi 11 tuh, Xiaomi 11 ya, Xiaomi 11 yang dirilis tahun 2021. Tapi yang waktu zamannya Xiaomi 11 itu di Indonesia tuh masuk sampai Xiaomi 11 Ultra. Itu masuk loh di Indonesia. Tapi semenjak Alvin pindah ke Prindavan, seri Xiaomi 13 aja belum masuk resmi di Indonesia. Paling ada ya bukan resmi gitu, bukan jalur resmi. Nah, itu dia membedakan. Terus ada juga seri Redmi 10 5G. Itu juga dibawa ke Indonesia sama si Alphonsi ya. Waktu Alphonsi masih menjabat tuh di tahun 2021 kan. Jadi tuh Redmi 10, Redmi 11 kan absen itu, nggak ada perilisan tuh. Nah, langsung lompat ke Redmi 12 ini. Jadi Redmi 10 baik itu 4G ataupun 5G itu dua-duanya dibawa Alphonsi ke Indonesia. Tapi buat tahun ini mungkin nanti itu bakal dirilis si Redmi 12 versi 5G. Tapi nggak tahu kapan. Tapi kayaknya sih harusnya dirilis sih. Ya jangan lama-lama sih, ya mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi. Kalau kelamaan kan banyak HP-HP bagus yang udah keluar lagi nanti, jadi hype-nya kurang, kan gitu. Jadi kalau misalkan Redmi 12 yang 5G dirilis di Indonesia dengan harga 2,6 juta, ya naik-naiknya 2,7, 2,8 sih. Yang RAM 8GB, internal 256GB sih, menurut gue sih ya masih worth it sih. Karena kekuatan chipset dari Snapdragon 4 Gen 2-nya itu yang menurut gue ya gaming killer banget buat di harga 2 jutaan. Ini mah G99 MediaTek mah lewat sama Snapdragon 4 Gen 2. Makanya kalau bisa masuk Indonesia mah ya Trans Holding jadi makin bersemi. Trans Holding makin mendem kali ya kalau Xiaomi bisa bangkit lagi kayak yang dulu gitu. Kayak Xiaomi yang kita kenal dulu gitu. Ngasih HP bagus, spesifikasinya cakep, harganya terjangkau. Nggak ada lagi gitu, belum ada lagi di tahun-tahun ini Xiaomi kayak gitu. Ya, yang jelas di Indonesia cuma Redmi 12 4G aja ya. Redmi 12 5G-nya nggak tahu bakal dirilis apa enggak. Dan TKDN-nya juga gua riset-riset tadi, gua searching juga belum ada kok. Semoga aja nanti sebelum 2 bulan dirilis. Tapi tergantung ya, hype-nya masih ada apa enggak. Oke, ya udah segitu dulu aja video dari gua. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan sampai ketemu lagi di video gua berikutnya. Oke, nggak pamit. Bye-bye.